Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya, gitu ya. Hari ini kita apa namanya? Kalau nggak salah sebelum kita libur Lebaran itu ya prosedur belum ya? Kalian baru atau belum presensi ya? Saya agak lupa ya. Belum presensi. Oh, enggak, belum. Bentar ya, baru ngomong-ngomong sama orang rumah. Ya, eh saya tuh karena kemarin tuh waktu Lebaran itu, apakah saya masih punya hutang satu kali apa? Karena di presensi itu kayaknya kan nggak sama ya sama yang kelas satunya B. Ada yang masih ingat nggak? Karena memang belum masuk apa belum presensi ya? Ada bisa menyampaikan nggak? Kan dari Badal. Ah, ada yang ingat nggak? Halo? Ada yang bisa menyampaikan nggak? Soalnya presensinya kok jadi beda ya sama yang kelas C. Apakah karena yang satunya itu memang karena nggak masuk ya? Aku tuh lupa banget ya soalnya. Ya ini kan model konseptual. Nah yang prosedur tuh masuk belum presensi atau gimana ya? Kalau prosedur memang masuk belum presensi, sekarang saya mau lanjut materi soalnya. Halo? Yang bisa bantu jawab nggak? Minggu pertama Eh, kosong. sebentar, aku tuh kok kurang keras. Oh nggak kedengeran ya? Oh, tak mute, sorry. Ah, udah kepencet soalnya. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Saya lupa soalnya. Oh, oh, minggu pertama kosong, bener ya? Oh ya, sebentar, tak ceknya ya. Aku lupa soalnya, makanya tak sampaikan. Ini ya kalau nggak salah ya, kita dulu ya. Yang pendahuluan itu belum juga ya, berarti. Oh, pendahuluan udah, berarti ya memang bener ya, prosedur belum ya? Aduh. Nah, prosedur udah belum? Oh, berarti sebenarnya udah ya. Model konsep. Model konseptual. Kan model konseptual ya. Yang prosedur udah. Yang langkah-langkah itu kayaknya udah ya. Langkah-langkah apa namanya? Langkah-langkah simulasi udah belum? Kalau model konseptual, iya aku inget. Kalau yang oh oke, berarti nanti tinggal presensi. Sekarang review statistik ya. Oke, saya tak review statistik. Soalnya jadi kayak karena pas ada presensi apa gitu tuh kayak kelewatan. Oke, ya sekarang kita lanjut sini ya. Oke, ini nanti buat yang pertemuan 3, 4 ini berarti. Oke,
Baik, kita coba ya. Oke, nanti boleh dilihat sendiri-sendiri. Kok prosedur? Sorry. Exit full screen. Oke, oke. Oh, oke, oke. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya sesuai gitu. Takutnya ada materi yang belum disampaikan gitu. Aku juga lupa soalnya. Soal kemarin lebaran ya. Lupa. Diingat-ingat, minta tolong diingatkan. Jadi hari ini kita, apa yang harus saya lakukan supaya foto top model ya di internetnya kok nggak bisa. Tidak udah buka yang lain dulu. Oke, atau request aja. Ya. Prosedur belum ya? Oh, oke, berarti memang pertemuannya baru yang ketiga ini kan? Oke. Oke, oke. Berarti kita ke prosedur ya. Jadi kemarin agak lompat karena yang bareng sama anak kelas B ya. Oke. Oke. Baik, sekarang saya akan jelaskan terkait dengan prosedur ya. Sebenarnya ini adalah yang perlu kita maknai atau kita pahami, paling tidak hafal lah gitu ya. Langkah-langkah dari simulasi. Jadi karena suatu tools atau alat, maka kita perlu memahami atau hafal lah ya terkait dengan prosedur dari simulasi. Nah, ini yang harus kalian ibarat kata tuh kalau saya udah atau kita itu sudah akan menggunakan metode simulasi, ini yang harus kalian hafal atau paham gitu ya. Nah, nggak perlu bagannya, tetapi kalau kita bisa tercapture, kadang-kadang kan setiap mahasiswa tuh beda-beda. Ada yang visual banget, ada yang dia harus hafal atau macam-macam. Ini adalah gambaran yang kita harus ingat selalu ketika kita memilih menyelesaikan permasalahan itu menggunakan simulasi. Yang pertama itu adalah problem formulation-nya dulu. Bagaimana kita memformulasikan sebuah masalah. Atau kalau bahasa katanya adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya apa? Ya, contoh kalau di antrian, kita mau mensimulasikan terkait dengan antrian gitu ya. Antrian di bank gitu. Maka elemennya kan ada teller, ada customer service, ada layanan investasi, kemudian atau layanan yang lain gitu ya. Kalau di bank kan ada beberapa. Walaupun ada beberapa bank yang menyediakan hanya 2 layanan, customer service dan teller gitu ya. Nah, sekarang kita perlu tahu formulasi masalahnya itu apa. Kaitannya sama antrian, berarti kan terjadi, ada kejadian atau ada masalah berkaitan dengan sistem antriannya, ya enggak? Contoh misalkan kita bisa lihat, ternyata tampak dalam sistem itu panjang antriannya cukup panjang atau bahkan sangat panjang. Itu yang pertama. Kemudian problem lagi adalah saya merasakan kok waktu tunggunya lama ya. Kita tuh nunggu hampir bisa sampai sejam, 2 jam. Nah, itu sudah dapat kita simpulkan jadi sebuah masalah bahwa nunggunya lama. Yang kedua antriannya terlalu panjang. Itu paling sederhana kalau kita bicara tentang antrian. Ya, itu adalah problem statement-nya atau problem formulation-nya. Apa itu tadi? Oh, antriannya panjang, berarti ini problem nih gitu. Apa ya yang mengakibatkan panjang? Kan kita baru bisa mengobservasi, mengevaluasi, atau melakukan apa ya, biasanya kalau kayak gitu saya lihat kalau kita menghadapi di situasi real ya, antrian tuh kan banyak harus di bank. Misal kalau kita beli sesuatu, antrinya lama sih Om, maklum, yang jadi servicesnya cuma satu. Misal kalau kita tuh lihat antrian yang mau ambil makanannya sendiri gitu, self service gitu ya. Itu kalau cuman ada
apa sih namanya, misal bakso self service ya, lo ambil capitnya itu cuma satu yang disediain ya, itu akan lama. Satu orang misal belinya lebih dari satu, kan itu langsung kebayang tuh. Belinya lebih dari satu, dan orang itu punya preferensi boleh milih dari sekian jenis misal. Kalau ada 20 jenis, orang kan mikirnya udah lama duluan tuh. Tapi capit untuk ngambil baksonya tuh cuma satu. Lah itu mesti, wah ini mesti antrinya lama nih gitu, mesti panjang gitu. Kalau datangnya itu setiap jam, setiap setengah jam. Nah kalau setiap bareng itu ada 2 orang, 3 orang, kan bisa bayang bahwa itu pasti akan menyebabkan waktu nunggunya lama, panjang antriannya juga panjang gitu ya. Nah, itu yang namanya problem formulation. Contoh lagi misal di industri. Kita udah tahu mesinnya kita hanya punya 3 gitu ya. Untuk mengerjakan atau mesin potong lah. Mesin potong tuh hanya punya 3 gitu ya. Sedangkan pesanan kita itu masuknya tiap minggu. Nah, pengerjaan mesin potong itu hampir sekitar 4 jam untuk motong. Artinya kan kita kalau pakai jam kerja hanya punya 2 kali kesempatan untuk potong. Padahal orderannya banyak. Nah, itu nanti juga akan menyebabkan waktu atau due time-nya gitu ya, waktu jadi barangnya itu juga akan lama. Kenapa? Karena harus ngantri mesin. Itu pasti problem. Nah, itu yang dimaksud dengan problem formulation. Contoh lagi, misal saya punya persediaan gitu ya. Saya punya persediaan barang di gudang yang saya itu beli putus. Sorry. Ya beli putus. Beli putus tuh artinya kita tinggal beli doang, beli aja gitu ya. Misal contohnya beras, kan kita tinggal beli tuh. Nah, kita tuh punya punya persediaan di gudang. Saya tuh jualan, beras gitu ya. Berasnya saya jual 5 kiloan gitu ya, atau satunya lagi, saya jual itu terserah pembeli mau beli berapa kilo. Nah, itu kan dari sisi demand juga berfluktuasi. Nggak mungkin kalau yang tadi 5 kiloan tuh bisa kita hitung. Oh, tinggal ada yang beli berapa gitu. Kita nyediain 5 kilo misal 100 kilo atau 1 kuintal gitu ya. Nah, itu kan bisa ketahuan stok gudang beras di gudang saya tuh berapa. Tapi kalau saya itu modelnya adalah terserah pembeli, beli 1 kilo ya saya apa namanya, layani, beli 2 kilo boleh, 3 kilo boleh, 5 kilo boleh. Nah, itu kan menyebabkan beberapa hal, salah satunya di tipe data itu akan berubah. Ya, beda dengan yang 5 kiloan tadi, kita tinggal ngitung, itu deterministik banget tuh, udah tahu berapa jumlahnya. Oh, setiap saya stok pasti akan ada 20 sak yang isinya 5 kiloan. Nah, gitu. Tapi kalau yang belinya itu tidak kita itu kan berarti probabilistik. Berapa sih sebenarnya yang beli 1 kiloan, 2 kiloan, atau 5 kiloan, atau bahkan 10 kiloan. Itu probabilistik. Ini beda ya. Yang kemarin sudah saya tekankan bahwa tipe data itu penting gitu ya. Nah, itu akan jadi problem. Kita kapan ya mau stok barang tuh? Mau per periode kah? Ya, mau pakai EPQ, jadi periodik reviewnya, atau mau pakai quantity. Setiap di gudang saya berkurang sekian, saya harus pesan gitu. Nah, yang jadi problem adalah kapan ya waktunya kita harus pesan. Ya, baik itu, apakah jumlahnya yang harus kapan jumlah itu batasannya yang harus kita pesan, atau satu lagi, gimana caranya efisiensi terhadap total inventory cost-nya. Bagaimana pesanan itu bisa langsung terpenuhi ketika kita punya stok gudang. Itu problem bagi seseorang yang jualan, itu persediaan nomor satu, permasalahannya dari situ, itu. Contoh lain lagi ya, tadi ya udah dicontohin antrian. Antrian kaitannya sama panjang antrian, waktu tunggu. Persediaan kaitannya sama kapan saatnya pesan atau waktu kapan kita harus pesan, jumlahnya berapa, itu persediaan. Kemudian tadi mesin terkait dengan penjadwalan mesinnya supaya due time-nya itu nggak terlalu besar gitu ya. Nah, ada lagi, misal kita mau ngirim barang nih, mau kita kirim barang ke beberapa retailer-retailer kita. Saya hanya punya satu distribusi center DC ya. Saya hanya punya satu DC, saya harus ngirim ke beberapa retailer. Nah,
saya ternyata terbatasi dari jumlah kendaraan. Saya nggak punya banyak kendaraan. Maksudnya setiap satu retail satu kendaraan itu kan enak. Satu hari langsung terkirim semua atasi bahwa semua bisa mendapatkan pesanannya. Tapi kalau saya terbatasi oleh kendaraan saya hanya 3. Padahal misal retailer saya 20, kan berarti saya harus mana yang harus saya prioritaskan dulu? Saya harus mengunjungi ke mana dulu gitu kan? Atau setiap kapan sih sebenarnya mereka harus pesan? Apakah 20-20-nya itu langsung? Cut off-nya kita akan bareng atau kita bisa pakai sesi gitu ya. Oh, pakai sesi kan meskipun kita punya 3 kendaraan sama aja kita punya 6 kendaraan. Kan gitu. Sesi itu maksudnya tahap ya. Misal pagi mereka pulang dan bisa lagi nanti siang bisa dikirim lagi gitu kan. Berarti artinya dari 20 titik tadi kan juga nggak semua harus terlayani di saat yang sama. Nah, itu namanya problem formulation ya. Kemudian selanjutnya kalau saya sudah tahu rumusan masalah saya sudah tahu problem statement saya gitu ya. Maka sekarang yang harus kita tetapkan tujuannya. Setting of objectives and overall project plan. Jadi saya akan punya tujuan. Tujuan saya ngapain ya? Kalau saya punya problem seperti itu, tujuan saya harus ngapain? Oh, misal kalau yang di antrian tadi, eh, tujuan saya adalah misalkan kaitannya sama waktu tunggu. Bagaimana cara mengurangi waktu tunggu? Itu kan tujuan saya. Atau eh, bagaimana kinerja antrian itu dapat eh, efisien dan efektif. Nah, itu salah satu tujuan. Jadi tujuan tuh bisa khusus, tadi langsung eksplisit nembak aja ke waktu tunggunya. Atau kita bisa mengcoverage itu secara di atas gitu. Kalau saya bicara bagaimana meningkatkan efisiensi dari kinerja kan, ya waktu tunggu, panjang antrian gitu ya. Ntar ya, saya charge dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tujuan itu adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan problem statement atau problem formulation, gitu ya. Nah, dari situ ada diksi lain, yaitu apa? Overall project plan. Jadi kita harus juga punya perencanaan. Oh, kalau saya mau menurunkan waktu tunggu, maka saya harus ngapain? Nah, kayak saya bisa di antrian bank tadi ya. Saya akan menurunkan waktu tunggu. Boleh antrian di bank, antrian di supermarket, atau antrian di beli makan dan lain-lain ya. Intinya adalah in case-nya adalah antrian. Berarti kalau saya pengen nurunin waktu tunggu gimana ya caranya? Kan gitu. Nah, itu akan ada project plan, perencanaan proyeknya. Misal, oh nanti misalnya kaitannya sama waktu tunggu, setelah kita observe, lihat dari problem statement-nya atau problem formulation-nya, ternyata kita perlu menambah jumlah fasilitas ya. Karena ternyata yang waiting list terlalu banyak, kan waktu nunggu tuh. Sedangkan kita nggak bisa prediksi keluarga atau beberapa orang yang makan di situ, misalnya restoran gitu ya, makan di situ kita nggak bisa prediksi berapa lama mereka akan ada di situ. Kan belum banyak ya restoran atau warung yang menetapkan bahwa dine-in-nya maksimal 30 menit atau dine-in-nya maksimal 100 menit. Ya itu kan belum banyak ya, tapi ada. Kayak misalkan yang makanan apa tuh yang all you can eat itu kan ada batasan waktunya ya. Hanya 1,5 jam atau hanya 1 jam kan gitu saya kira. Saya punya pengetahuan itu ya, punya pengalaman di situ. Nah, sekarang rencananya harus apa gitu ya. Jadi besok kalau kalian praktikum, kan ini sama aja kalian udah dikasih wawasan nih bahwa besok ketika praktikum gitu ya, baik itu persediaan maupun praktikum yang multi server multi stage,
Itu langkah ini harus diikuti, ya. Oke. Nah, setelah kita punya tujuannya, setting of objective and overall project plan, next step-nya ada kita bisa lakukan dua hal itu paralel, ya. Ini artinya ketika kita bagi dua hal ini, berarti kita bisa laksanakan ini paralel, ya. Nggak harus kalau tadi di atas kan rumusan dulu baru bisa tujuan kan gitu. After tujuan itu kalian bisa generating data atau data collection, ya, membangkitkan data atau kalian juga mengambil data. Nah, ini yang perlu kehati-hatian, ya. Kalau saya sampaikan bahwa kita bicara tentang sistem pasti akan ada input, proses, output. Input itu apa? Selalu bicara parameter, ya kan? Input itu adalah data atau parameter. Sekarang kalau inputnya worse, inputnya itu ada kesalahan, meskipun kita memproses itu simulasinya sedemikian representatifnya dengan real system, hasilnya pasti juga akan worse. Jadi hasilnya pasti juga akan jelek. Kenapa? Karena input yang kita masukkan di dalam sistem itu berpengaruh terhadap tadi kinerja, ya. Nah, luaran outputnya pasti juga nggak akan baik. Maka berhati-hatilah di sini, ya. Di sini tuh sebenarnya kita bisa menggunakan semua pemikiran kita gitu ya. Bukan berarti bahwa kalau kita sudah mentok, kita nggak bisa, berarti ya sudahlah datanya segitu aja. Jangan, kalau datanya kita menyerah di situ, artinya sudahlah datanya seperti ini aja, itu nanti dapat dipastikan ketika running, outputnya mesti keliru, mesti salah. Gitu loh. Salah satu contoh misal, eh ada tim gitu ya, melihat itu di restoran kalau nggak salah. Beberapa restoran, perusahaan roti gitu ya. Nah, mereka itu tidak mencoba apa ya namanya, mengkondisikan datanya itu seperti real. Sehingga ketika presentasi, luaran outputnya, kinerjanya, terutama untuk utilitas servernya, itu sampai 70, bahkan di bawah 50. Ya kan bisa langsung kita katakan, utilitas server itu kan bicara tentang server itu nganggur sama sibuk. Nek utilitas servernya itu di bawah 50%, berarti apa yang terjadi? Kan berarti nggak ada antrian. Nah, kalau nggak ada antrian, kenapa buat case study? Karena kita kan bicaranya adalah terkait antrian yang waktu tunggunya lama, yang panjang antriannya panjang. Jadi kalau udah kayak gitu tuh udah kayak orang cuman ya just do it aja, saya mengerjakan. Karena di awal nggak akan ada analisis kayak gitu, ya. Karena sebenarnya data itu bisa kita apa ya istilahnya? Kita kita lihat gitu loh. Misal kita datang, kalian tuh ngewaktuin gitu ya, walaupun di sela-sela kalian melakukan ke lapangan gitu ya, itu kalian masih punya tugas, masih punya ini, kuliah dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya bisa diatur-atur gitu. Eh, Kita nggak bisa melihat kejadian itu dari dia buka sampai dia tutup. Nah, sekarang kita coba dalam 1 hari kita amatin dulu, 2 hari kita amatin. Jadi nggak harus langsung ngambil data gitu loh. Lihat dulu, diamatin dulu. Oh kayaknya kok apa namanya fenomenanya atau polanya itu kondisinya akan banyak di siang menuju sore. Maka kita fokuskan pengambilan data itu di situ. Yang pagi itu bolehlah sekali doang gitu ya, hanya untuk sebagai pelengkap. Tetapi beberapa kali itu bisa yang di waktu-waktu yang dia itu ada kondisi di mana terjadi antrian. Nah, nanti di situ akan ada sekian data. Jadi datanya ngambilnya jangan cuma sehari, 1 kali, di jam-jam tertentu, jangan. Harus dipolakan gitu, disesuaikan waktunya kapan kita apa namanya tidak bisa mengambil atau kalau perlu misalkan ini apa namanya mengorbankan misal ya, cuma misal karena kita biasanya masuk 14 kali ya sekali ada nggak yang bisa ngambil gitu loh. Tapi dia ya harus off di mata kuliah itu. Misal. Semoga sih nggak sampai kayak gitu ya. Tuh. Nah, habis data collection, ini dia barengan. Jadi kita bisa sambil buat model konseptual yang kemarin kita jelasin, ya sudah dijelaskan.
sambil kita cari data. Karena ini keduanya ini sebenarnya saling berkaitan. Saya bisa menggambarkan konseptual modelnya kalau ada detail dari datanya. Contoh, yang masih ingat terkait dengan model konseptual yang pakai definisi include, exclude, itu kan sebenarnya ada kebutuhan data collection di situ. Nah, ini harusnya di sini ada titik-titik ya. Titik yang menghubungkan antara model konseptual dan model data collection. Nah, after langkah 3, 4 gitu ya, itu selanjutnya adalah model translation. Bagaimana mentranslasikan model gitu ya, translasikan model dari model konseptual yang kita sudah buat ke dalam bentuk simulasi. Ini di sini udah model simulasinya nih, dengan menggunakan bantuan software. Ini perlu diverifikasi dulu nih. Nah, verifikasi model, apa itu? Apakah modelnya yang sudah dibangun itu sudah dilakukan dengan benar? Ya, ingat verifikasi itu diksinya dengan benar. Kita mau melakukan verifikasi model simulasi, berarti kita melakukan apakah yang kita lakukan, pembuatan model konseptual yang sudah kita buat itu sesuai. Nah, diksinya adalah membuat model dengan benar. Verified is activity untuk menjelaskan, to explain bagaimana membuat model dengan benar. Nah, kalau sudah verified ya, kalau sudah terverif gitu ya, maka langkah selanjutnya harus diuji dulu satu kali lagi, yaitu pengujian validasi atau validation. Nah, validation ini untuk uji apa? Untuk menguji apakah model simulasi itu sesuai dengan sistem real. Sistem realnya sesuai enggak? Nah, maka di sini diksi yang tepat adalah membuat model yang benar. Jadi kalau ditanya verify itu apa? Kita melakukan sesuatu itu dengan benar. Benar nggak ini? Gitu. Modelnya itu sudah benar belum? Tuh. Tapi kalau validasi itu membuat model yang benar. Karena nanti model ini menjadi gambaran atau representatif dari sistem real. Gitu ya. Oke, kalau sudah di-verif, sudah valid, maka selanjutnya adalah kita membuat sebuah eksperimental design. Ya, mendesain eksperimentalnya. Dengan apa? Dengan membuat replikasi pengulangan gitu ya. Berapa sih jumlahnya atau bagaimana sih nantinya skenario yang akan dibangun tadi berdasarkan overall project plan-nya. Kalau sudah, nah ini ada production run and analysis. Jadi harus dianalisis dulu ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal lain ya, buat skenario dulu tetapi belum dianalisis. Nah, ini harus ada analisisnya dulu. Nah, di sinilah yang namanya replikasi. Apakah butuh pengulangan? Kalau iya, maka ke production run ya. Atau bisa jadi dia juga mempengaruhi eksperimental desainnya. Nah, setelah itu, kalau sudah nggak butuh run, maka tinggal di dokumentasi dan reporting. Nah, 12 adalah langkah implementation. Inilah prosedurnya, diingat ada 12 prosedur. Ya, prosedur yang terakhir adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita rancang tadi ya, atau simulasi yang sudah kita buat ke dalam sistem real. Ada pertanyaan? Boleh. Oh, it's okay, nggak apa-apa juga. Menurut saya, misal data collection dulu, kalian observe dulu buat cari data untuk merekam gitu kan ya. Kan kita nggak bisa kan tiba-tiba buat model konseptual menurut saya ya. Nah, itu juga boleh dilakukan. Biasanya bisa jadi data collection dulu, baru kita bisa menggambarkan model konseptualnya. Itu boleh. Jadi ini hanya prosedur ya berdasarkan referensi tertentu, bukunya si A misal. Tetapi di dalam pelaksanaan ketika itu judgement kita ya, pendapat kita
atau justifikasi kita terkait dengan sistem. Oh, kayaknya saya nggak bisa gambarin model konseptual tanpa saya tahu datanya. Itu boleh dilakukan. Ini nggak ada pagu yang saklek ya, tetapi kalau ini boleh dilakukan secara seri boleh, maksudnya sekuen. Data dulu, baru model konseptual dulu. Atau model konseptual dulu, baru data juga boleh. Nah, ini bergantung si periset. Gitu deh. Oke, karena kalau saya pribadi, dua ini harus jadi satu pasangan. Saya nggak bisa buat model konseptual kalau saya belum tahu data. Atau ada orang yang dia langsung, karena dia udah punya experience ya, udah punya pengalaman, udah punya pengetahuan terkait dengan case itu, dia bisa langsung buat model konseptual baru nyari data. Itu juga bisa. Tapi ada orang yang, mungkin itu bukan keseharian kita gitu ya. Kayak misalnya kita itu sebagai seorang konsultan, kita udah sering nih dapet case kayak gini, saya bisa langsung gerak, bisa jalan. Tapi kalau ini satu problem solving yang kita baru pakai gitu ya, toolsnya baru kita pakai, ya kita harus tahu dulu datanya seperti apa. Tapi memang ada yang case-nya kita buat konseptual dulu nih. Walaupun nanti antara model konseptual dapat data bisa dirubah-rubah. Ini nggak ada ini sih. Ada lagi? Nah, di sini itu kaitannya nanti, makanya kenapa ada satu bahasan khusus terkait review statistik. Simulasi itu sangat banyak bersinggungan dengan statistik dan juga teori probabilitas. Makanya kalau di teknik industri, mata kuliah dasar itu diberikan dan sifatnya masih dasar, sehingga case-nya itu masih yang kayak misalkan statistik, uji hipotesis, itu kan case-nya hanya membandingkan antara berat permen yang ada di kemasan dengan berat sesungguhnya. Itu kan nggak ada apa sih relate-nya dengan yang lain gitu di dunia industri. Nah, sebenarnya ada banyak banget teori-teori yang nanti dipakai untuk mata kuliah yang sudah sifatnya mengerucut di atas, ya. Statistik sangat diperlukan di sini untuk, nah, di sini nih, ya. Kemarin kalau kalian ingat, nanti walaupun kita ada bahasan khusus di review statistik, saya ingin gambarin. Di verifikasi ini, kalau di prosedur, kita butuh statistika. Ya, walaupun sebenarnya kita bisa pakai checklist lah. Pakai checklist gitu ya, apakah ini alur bisnisnya sudah sesuai, apakah ini sudah benar terkait dengan jumlah elemen yang kita masukkan. Verifikasi kan hanya segitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa juga masukkan deskriptif statistik. Nah, validasi ini sama ketika kita pakai hipotesis, bandingkan antara model simulasi dengan sistem real, sama atau enggak, itu udah pakai hipotesis. Experimental design itu juga, kalau kita bicara tentang statistik, kita bisa mendesain sebuah simulasi dengan desain eksperimental. Ini yang pakai ANOVA, gitu ya. Nah, ada banyak hal statistik dari langkah-langkah ini, ya, terutama ketika konstruksi model. Nah, yang kita tiru adalah bentuk distribusinya, bukan yang kita tiru adalah angkanya. Besok yang kita pertemuan keempat ya, nanti kita offline karena lebih enak offline kalau yang menjelaskan terkait dengan review statistik. Oke, lanjut ya. Nah, ini akan kita ulas satu-satu. Tadi sebenarnya beberapa sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang penting lah. Problem formulation ya. Nah, ini adalah problem statement. Ya, apa statement masalahnya? Nah, ketika kita itu mau melakukan merumuskan suatu masalah atau memformulasikan masalah, kita perlu tahu masalah ini dari sudut pandang mana. Nah, itu contohnya di bawah itu ya. Ada tulisan bahwa by policy maker or by analyst. Karena POV setiap entitas tadi itu berbeda. Ini juga menjadi garis besar kaitannya dengan metodologi penelitian ya. So, kalian juga akan tugas akhir. Nah, pertama langkahnya juga harus tahu ketika kita merumuskan
masalah gitu ya. Nanti kan di bab 1 itu ada rumusan masalah tuh. Kita perlu tahu rumusan ini oleh siapa atau untuk siapa. Kalau pengambil kebijakan atau policy maker itu tergantung di perusahaan siapa pengambil kebijakannya. Apakah yang punya ownernya atau apakah itu manajer operasionalnya atau bahkan supervisor. Jadi perlu di problem itu kayak kalian tuh melihatnya kayak itu loh. Kalau mau panahan itu kan punya layer-layer ya. Nah, kita itu kan sebenarnya mau menyelesaikan di titik tengah. Nah, kalau di titik tengah itu kita kan bisa kita ngambilnya angle-nya bisa dari samping atau kita pendekatannya ternyata bisa dari atas karena kita meleset di atas atau di bawah gitu. Nah, ring-ring itulah yang perlu kita ketahui gitu. Ya, policy maker atau by analis. Pembuat kebijakan tuh bukan harus yang paling tinggi gitu. Tapi bisa jadi tadi supervisor, manajer operasional, direktur, atau bahkan owner. Atau by analis. Analis itu salah satunya konsultan, salah satunya kita. IA itu bagian dari analis. Nah, dua sudut pandang ini berbeda. Ini internal point of view, ini external point of view. Kadang-kadang analis itu bisa jadi nggak masuk dalam sistem problemnya. Contoh, antrian di bank. Saya hanya sebagai apa? Eh, kita itu hanya sebagai pengamat. Oh, kalau kayak gini ini apa nggak rugi ya? Gitu. Contoh tadi ya, paling sederhana di warung makan. Biasanya kayak saya komentar itu, oh kayak gini nih apa nggak akan membuat apa sih namanya? Membuat konsumennya lari ya, antrinya lama banget, alatnya aja cuma satu. Nah, itu kita. Owner merasa nggak punya problem. Tetapi kita itu bisa jadi seorang analis yang melihat itu problem. Ini ya juga kadang-kadang ketika kalian ditanya di pendadaran misalnya nanti ketika kaitannya sama formulasi rumusan masalah, ada yang sering masih bingung. Padahal kita bisa jadi di luar sistem sehingga kita bisa menyelesaikan problem-problem yang lebih besar. Contoh persoalan sampah itu bukan manufakturer banget, tetapi dia bisa di manajemen pengelolaan ya. Mau produknya sistem apa ya macam-macam. Sistem transportasi, sistem sampah, pengelolaan sampah, kemudian sistem pendidikan, itu kan sebenarnya bagian dari sistem. Kita seorang IA bisa masuk sana. Jadi IA itu nggak hanya hard product, kecuali kalian memang ingin apply-nya itu akan banyak di level produksi. Tetapi bisa jadi di industri itu kan ada HRD, ada supplier kontrak, ada macam-macam. Makanya kita belajar manajemen dan juga level produksi. Gitu. Sebentar ya, Kak, izin keluar dulu. Mana nih? Oh, di sini. Saya stop share dulu ya. Sebentar. Ada telepon masuk.
Oke, kita lanjutkan ya. Maaf tadi di telepon dari siapa? Dari Bu ini. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ya, saya menekankan bahwa sebuah problem formulation itu pasti dilihat dari siapa yang melihat atau point of view-nya, gitu ya. Bisa mengambil kebijakan internal ataupun oleh orang luar, analis gitu ya. Kemudian must be clearly understood, harus sangat apa namanya? Benar-benar mudah dipahami atau eh, apa namanya? Kita tuh sangat tahu bahwa oh iya, langsung on the point gitu loh, ya, clearly understood. Kemudian problems may be reformulated as a study progress. Jadi rumusan masalah itu sebenarnya bisa berdasarkan hasil progres riset. Misal contoh, makanya beberapa mahasiswa itu bisa jadi dulu tuh punya kakak kelasnya dilanjutkan karena rumusan itu bisa dari formulasi ulang gitu ya, rumusan masalah yang diulang atas apa namanya riset yang sudah dilakukan. Itu. Oke, selanjutnya ini adalah setting objective and overall project plan, gitu ya. Nah, di sini ada question to be answered by simulation. Jadi ada pertanyaan yang harus dijawab ya ketika kita memilih simulation. Salah satunya tadi objektifnya adalah bagaimana menurunkan waktu tunggu. Nah, itu kan ada pertanyaan tuh. Gimana ya caranya nurunin waktu tunggu? Itu kan problem. Nah, tujuan kita adalah membuat atau merancang sistem agar waktu tunggunya itu berkurang. Atau bagaimana merancang sistem supaya minimal waktu tunggunya. Jadi waktu tunggunya yang minimal, gitu ya. Kemudian, is simulation the appropriate tool? Apakah simulasi merupakan alat yang tepat, gitu ya? Nah, itu juga di sini nih. Kalau tadi misalkan sistemnya nggak terlalu kompleks, kita hanya ingin nurunin waktu tunggu, nggak usah pakai simulasi deh. Kita pakai OL aja bisa, ya. Pakai stokastik aja udah bisa. Oh iya benar. Tuh. Tapi sistemnya kompleks, kita nggak bisa nih pakai OL. Maka perlu tool simulasi. Sini katanya. Kemudian statement of alternative system and methods to evaluate effectiveness. Nah, tadi saya udah bilang, ini ada skenario nih di sini. Jadi kita harus buat skenario-nya dulu. Kalau mau nurunin waktu tunggu gimana ya? Satu, pertama nambah fasilitas. Nambah fasilitas itu bisa dapur, bisa bisa meja kursi. Kalau saya bicara tentang antrian di restoran. Kalau bank, kita bisa nambah mesin teller sama tellernya. Atau kita bisa mainkan waktu. Ya, ada part timer, ada yang full timer. Misal. Nah, itu skenario. Jadi perlu ada alternative system on and methods to evaluate effectiveness. Kemudian ada rencana. How many people, man hours-nya, cost-nya, expected result of each phase-nya. Ini harus ada rencana. Nah, disinilah tahapan 2 ini yang benar-benar sebelum kalian memang akan menggunakan simulasi. Kemudian ini adalah model konseptual ya. Ingat, selalu diingat bahwa simulation is an art ya. Jadi seni, makanya kalau di praktikum kita nggak bisa detail. Ini tuh sama kayak praktikum pemrograman komputer. Cuman kalau di simulasi itu variabilitasnya, animasinya lebih banyak. Tapi kalau di pemrograman itu kan kita juga nggak bisa nuntun satu-satu. Jadi experience kita, pengalaman kita, cara pikir kita, itu yang mempengaruhi. Karena apa? Simulasi itu sebuah seni. Gimana ya kalau ini saya gini kan, gitu. Gini kan dalam artian saya tambah jumlahnya. Kalau sekarang saya nggak mau nambah jumlah, tapi mau nambah man hour-nya, waktu kerjanya. Oh, bisa. Atau kita punya ide, gimana caranya supaya costing-nya nggak tinggi, kita nggak harus investasi alat, nggak harus rekrut pegawai baru, kita mainin aja resource yang kita punya. Pakai full timer and part timer misalnya. Nah, itu seni. Maka kita perlu sense untuk tadi seorang analisis itu, seorang analis kan perlu analisis.
Salah satunya sense common-nya harus apa ya namanya berkembang ya. Sama, oh itu buat model konseptual udah langsung gampang. Tapi kalau kita baru gitu ya, saya dulu pernah baru itu buatin simulasinya di bandara. Aduh, di bandara aja saya itu bukan hal yang sehari-hari gitu ya. Beda kalau nyimulasiin jalan, sering banget lewat situ. Atau bisa kebayang deh jalan itu entitasnya apa, keluar masuknya gimana, runutan kendaraannya gimana. Nah, kalau di bandara kan kompleks. Padahal itu yang mau disimulasiin orang, bukan simulasi pesawat. Nah, kalau orang-orang yang sudah pernah atau sehari-harinya ngamatin di bandara, mungkin jadi lebih cepat untuk menerjemahkan konseptualnya gitu. Kemarin tuh saya nggak sempat eh, lama itu ya, padahal dia diminta bantuan untuk membantu menyelesaikan karena salah satu bandara itu mau apa sih namanya diluaskan gitu. Ini bahasanya anak teknik sipil, saya diminta untuk bantuin dosen teknik sipil sebenarnya. Nah, itu simulasi mau digunakan untuk melihat itu moving people-nya gitu. Kemudian di model conceptualization itu juga ability to abstract essential feature of a problem. Jadi kemampuan untuk menggambarkan ya detail-detail feature-nya ya dari sebuah problem. Kemudian to select and modify basic assumptions that characterize the system. Model konseptual itu kita boleh melakukan modifikasi, menentukan apa namanya menetapkan suatu gitu ya dari asumsi-asumsi yang ada di dalam sistem. Contoh misal kalau biasanya umumnya kalau di bank atau di supermarket lah, kita kan selalu bilang bahwa tidak ada kejadian-kejadian unik ya. Selalu sifatnya bahwa orang masuk dalam sistem mesti mau ngantri. Padahal sebenarnya di luar itu kan ada kejadian-kejadian. Contoh, misal saya masuk nih di bank, terus saya udah tahu tuh, aduh, yang duduk banyak. Saya lihat di dalam mesin ya, antriannya yang baru terlayani ada, yang belum terlayani 20. Kan kita bisa lihat ya, kadang-kadang ada kan mesin antrian itu yang bisa tahu berapa antrian yang belum terlayani gitu. Atau saya bisa lihat di layar itu antrian nomor 5 yang dilayani. Saya nomor 100. Saya udah nggak jadi masuk saya, pulang saya. Nggak mau saya masuk dalam sistem yang saya sudah tahu bahwa itu akan membutuhkan waktu tunggu yang lama. Sedangkan kita itu ada kerjaan lain atau ada agenda lain. Itu kan nggak pernah disinggung, nggak pernah dibahas. Nah, tapi di sini, di model konseptual, itu boleh kita modify basic assumption-nya. Contohnya apa? Orang keluar dalam sistem. Jadi orang masuk itu belum tentu kedatangan konsumen itu akan langsung masuk sistem, antrian, enggak. Tapi bisa dia langsung keluar sistem. Contoh lagi kalau belanja di supermarket. Kadang-kadang kita merasa udah cukup nih, masuklah ke layanan kasir. Kita nomor 2 nih, nomor 2 ya. Jadi ada orang yang sedang dilayani, terus kita habis itu. Ternyata baru nunggu-nunggu kepikiran, aduh minyak gorengnya kelupaan, oh aduh aku butuh barang apa yang belum masuk. Kita kan tiba-tiba keluar. Nah, ada kan yang trolinya ditunggu aja di situ, ya. Di situ trolinya atau tasnya ada di situ aja, kita langsung keluar, ya. Itu kadang-kadang untuk menjaga bahwa antrian kita tetap di situ. Tapi kan ada yang nggak bisa, kita harus keluar. Ya, contoh saya di layanan, misalkan layanan apa kesehatan. Saya mau pakai apa, nungguin itu nggak bisa gitu loh. Kalau kita keluar, misal kita tiba-tiba ada hal yang kelupaan nih di mobil, bisa atau di motor, keluar gitu kan. Kan kita masuk nggak bisa lagi masuk ke jalur yang tadi. Pasti kita akan ada di belakangnya, kan gitu. Nah, itu salah satu yang disebut modify basic assumption. Yang selama ini umum, general gitu ya, atau template itu ya orang datang, masuk sistem, dilayani, keluar gitu ya.
Tapi ternyata ini ada hal tertentu gitu. Kemudian, nah ini adalah start simple. Model konseptual, even case kita adalah kompleks, selalu melihatnya yang simple dulu. Kita buat dulu entitasnya dulu aja lah. Misal, input, output, proses gitu ya. Nah, di output itu apa? Outputnya tentang misal produksi roti. Oke, produksi roti dibuat dulu. Apa aja sih langkah-langkahnya? Jadi dimulai dari yang simple dulu ya. Langkah-langkahnya apa nih gitu. Nah, habis itu baru kita pecah-pecah lagi ya. Yang tadinya itu misal mixing. Nah, mixing tuh kita cek. Mixing ada next activity atau butuh sub activity enggak? Kalau nggak ada, oh berarti itu satu elemen full adalah mixing. After itu apa? After di mixing, after itu filling misal ya. Atau sebelum ke filling ditimbang dulu, kita pisah-pisahin dulu. Berarti itu kan ada model separat ya. Jadi adonan yang besar kita timbang kecil-kecil gitu ya, akan menjadi sekian puluh adonan kecil-kecil. Nah, kita cek lagi. Oh, di sini harus ada separan karena harus dipisah-pisah nih gitu. Oh, ini nggak bisa kalau kita bijian satu-satu. Kita bisanya batch. Nah, jadi dipecah-pecah sesuai dengan activity. Itu. Pertama gede dulu. Habis itu dia ada sub-activity atau activity besar. Oh, kalau nggak ada, berarti oke. Misal habis itu filling. Filling itu ternyata sebelum di filling ada ditimbang dulu. Berarti ada sub-activity. Nah, sub-activity itu baru dibaca. Oh, dia pakai batch nggak? Model batch itu kan berarti harus ada angka ya, sejumlah tertentu yang kita kunci. Misalkan kalau mau buat roti itu kan nggak mungkin bijian satu-satu dipanggang, di filling. Misal berdasarkan loyang. Oh, satu loyang isinya 20. Oh, kita kunci ini nanti batch gitu. Ini buat model konseptual itu perlu dirunutkan, perlu diurai ya. Tuh. Kemudian one-to-one mapping not required, only essence of the real system required. Jangan buat mapping itu satu-satu. Ya, tapi kita lihatnya overall dulu. Makanya tadi kalau saya dari yang besar dulu, general. Habis itu dipotong-potong activity-nya menjadi sub-activity gitu. Nah, karena tadi simulasi itu kan merangkai. Kalau satu-satu ya sifatnya nggak ada integrasi. Kalau nggak ada integrasi ya nggak kompleks pasti. Gitu. Oke, lanjut. Ini data collection. Nah, di sini memang digarisbawahi bahwa required a large portion of time. Yang paling sangat membutuhkan banyak waktu adalah data collection. Karena tadi, kalau datanya proper, kalau datanya bagus, pasti luarannya bagus. Tapi kalau datanya jelek, pasti luarannya akan jelek. Luaran itu akan berpengaruh dengan apa? Luaran akan berpengaruh dengan objektif, sehingga rumusannya bisa terjawab. Kalau luarannya tidak bagus, maka objektifnya tidak tercapai, luarannya tidak tercapai. Gitu. Kemudian biasanya kita lebih enak itu dimulai seawal mungkin. Jadi kalau kalian sudah tahu in case-nya mau apa gitu ya. Oh, in case-nya mau antrian di lampu merah. Nah, sebisa mungkin sudah sehari-harinya itu mulai familiar di situ. Observasi itu kan nggak harus nungguin lama gitu, Kak. Kadang kita jalan sambil nunggu di lampu merah, oh dia portionnya sekian, lampu merahnya sekian, hijaunya sekian, oh ini dari barat ke timur, ya itu sebenarnya collecting data. Ya, data itu bisa kita collect, nggak harus kita istilahnya ada di situ ngendon gitu ya, atau ada di situ lama dari hari ke hari. Tapi kita bisa observe sambil jalan, observe. Atau memang ada yang harus dikorbankan, meluangkan sekian hari, itu full time. Itu jauh lebih bagus. Tapi karena keterbatasan ya, kita sebagai anak engineering, perekayasa ya harus pintar. Gimana caranya bisa mendapatkan capturing data yang full, tetapi kita punya keterbatasan. Kalau dulu saya motong-motong waktu, jadi di sela-sela waktu itu saya potong, ya. Dan semua orang harus punya punya
keinginan untuk bisa collecting data. Gitu. Jangan hanya sekedar tugasnya A, tugasnya B, enggak. Semua orang harus punya keinginan untuk bisa ngambil data. Kenapa? Karena besok mau TA itu kan ngambil data. Ini tuh salah satu contoh gimana caranya ngambil data dengan baik. Gimana caranya mengelola waktu untuk ngambil data dengan baik. Karena besok mau TA. TA itu juga kan personal, pribadi sendiri gitu loh. Kemudian data use for validating the model. Nah, biasanya untuk validasi, karena tadi membuat model yang benar, karena kata-kata yang berarti kita harus membandingkan data luaran model simulasi dengan data luaran sistem real. Nah, biasanya data juga digunakan untuk validasi model. Oke, next selanjutnya adalah model translation. Nah, disinilah PR kita juga yang kedua selain ngambil data. Bagaimana caranya membuat model konseptual itu bisa masuk ke dalam model simulasi yang dibantu oleh dengan software. Ya, nah ini berarti kita harus cari nih apa software apa yang paling cocok, yang pas gitu ya. Nah di sini ada software selection. Oke, next programming language or simulation package. Kita mau buat itu sebagai programming language, simulasi itu sebenarnya bisa dibuat juga pakai bahasa-bahasa pemrograman, mau pakai apa aja bisa, Python bisa, Delphi bisa, untuk apa namanya, Java bisa untuk simulation. Tergantung simple, kompleks, karena setiap bahasa ya, bahasa pemrograman kan punya ciri masing-masing ya. Atau kita mau pakai package-nya simulation, kayak VexSim, Arena, PowerSim, dan lain-lain. Nah, itu kita yang milih, ya. Baik itu sebagai analis, gitu ya, atau kita bantuin, atau kita sebagai owner. Kemudian ini contohnya ada Witness, Arena, Automode, ProModel, Simul 8, VexSim, dan macam-macam. Nah, ini verification is concerned with building the model correctly. Nah, dengan benar. Kalau correct itu dengan benar. Compare the conceptual model to computer representation. Ya, jadi membandingkan antara model konseptual dengan model simulasi itu adalah verification. Is the model implemented and performing correctly in the simulation software? Jadi apakah model yang sudah kita buat itu mempunyai performa ya atau implementasi yang benar, implementasi dan performing yang dengan benar in the simulation software. And the inputs, parameters, and logical structure correctly represented. Ya, jadi ini pertanyaan mendasar. Kemudian use the common sense. Oke. Yang ketujuh adalah validation. Oke, validation is concerned with building the correct model. Ya. Nah, ini model yang membuat model yang benar. Ya, bahasanya the correct model sama correctly. Kan beda ya diksinya. Calibration of the model. Ini merupakan salah satu bentuk kalibrasi model. Comparing the model with actual system behavior. Jadi membandingkan antara model simulasi dengan sistem behavior. Jadi model, dengan sistem realnya. Validation is an iterative process to improve the model until acceptable accuracy. Jadi sebenarnya validasi itu model iterasi ya. Misal kalau kita udah buat nih model konseptual, model simulasinya, kan diuji, di running, keluar nih hasilnya. Ternyata dia belum valid. Ada something di situ yang menyatakan bahwa nilai kinerjanya berbeda. Maka kita lihat lagi, kita perbaiki lagi modelnya. Nah, itulah yang namanya iterative process. Next, prosedur number 8 is experimental design. Jadi bagaimana membuat sebuah rancangan eksperimental. Di sini menentukan alternatif sistem. Nah, kalau yang di atas tadi kan baru plan. Rencana, oh kayaknya ini nambah fasilitas nih.
Nah, kalau di sini sudah kita define, ya, kita tentukan, determine, alternatif sistemnya yang mana, gitu. Oh, ini kalau melihat seperti ini kayaknya lebih cocok memang kita nambah fasilitas dapur daripada fasilitas yang ada di untuk makan, gitu. Kemudian decision on initialization period, length of rounds, jadi panjang antrian ada di experimental design, kemudian number of replication. Jadi kalau ditanya berapa jumlah replikasinya, itu ada di langkah atau prosedur ke-8, yaitu experimental design. Ya. Oke, next selanjutnya adalah production run and analysis. Di sini berarti harus di running dulu gitu ya. Yang model BIS tadi ya, atau model simulation tadi yang di awal, yang ditranslasi tadi, kita sebut biasanya kalau nggak model simulation atau simulation model BIS, itu kita running dulu. Keluar baru dianalisis, jangan sampai besok lupa. Tiba-tiba langsung skenario, jangan. Di running dulu, dianalisis, dibaca gitu ya. Jadi ada output analisisnya ya. Di sini kita mau lihat performance measure for system design. Kayak tadi misal saya berencana melihat waktu tunggu. Nah, di luaran ini dicek waktu tunggunya seperti apa. Dianalisis dulu, oh ternyata memang tinggi. Waktu tunggunya hampir 1 jam. Atau panjang antriannya jumlahnya 8. Atau utilitas sistemnya, servernya itu sibuk apa nganggur. Oh, utilitas servernya itu hampir 90%, artinya tinggi, gitu. Itu dianalisis dulu ya, di more runs ini, di production run and analysis ini adalah base modelnya dianalisis dulu, jangan tiba-tiba langsung pindah, gitu. Nah, setelah itu baru apakah butuh running lagi? Kalau butuh running lagi, kemudian ini adalah is the current number of runs sufficient? Any change to the experimental design? Ada perubahan nggak dari desain eksperimentalnya? Contoh, tadi experimental design kan bicara tentang number of replication. Nah, ini di sini di running replication-nya berapa? 10, maka buat replikasi sebanyak 10. Nah, masih kurang nggak? Apakah sudah oke? Nggak ada yang perlu kita lakukan analisis lanjut? Nah, kalau nggak ada analisis, maka ada documentation and reporting. Tinggal didokumentasikan, dilaporkan. Nah, setelah itu baru tahap selanjutnya adalah implementation, ya. Success of implementation depend on successful completion of previous phase, ya. Jadi kesuksesan dari implementasi ini bergantung pada fase-fase yang sudah kita buat sebelumnya, ya, di mana di simulasi itu, karena salah satu tujuannya simulasi itu kan ngurangin biaya, ngurangin waktu kan gitu. Sehingga sistem realnya itu tidak rusak gitu ya. Kalau kita tiba-tiba langsung implemented in a real system, ya bisa jadi real systemnya bisa rusak ataupun tadi production-nya tidak berjalan dengan baik gitu. And then selanjutnya depends on involvement of model user. Nah, ini juga implementation juga bergantung. Apakah ini benar-benar akan dilakukan atau ini hanya sekedar analisis. Ya. Kayak contoh misal, saya mau merubah tata letak fasilitas gitu ya. Itu udah ketahuan banget. Merubah tata letak fasilitas itu uang dan juga waktu. Dan tadi produksinya bisa berhenti kan gitu. Nah, sekarang sudah kita lakukan, kita udah tahu nih, udah dapat ininya hasilnya. Tapi ditimbang-timbang oleh owner, oleh policy maker atau pembuat keputusan yang lain, itu sepertinya nggak mungkin dilakukan 2 tahun ini. Jadi ini hanya sekedar keep the for information, bagaimana nanti kalau kita mau up gitu, mau menaikkan atau bagaimana kalau kita mau membuat kinerja kita jauh lebih baik. Tapi pada saat ini belum memungkinkan, itu juga bisa. Jadi nggak harus segera dilakukan. Oke, ada yang ingin ditanyakan?
ini hanya bahas prosedur ya, dan ini sebenarnya sangat penting. Dan mungkin juga sebenarnya nggak harus buat simulasi juga, semua hal tuh butuh prosedur supaya kita punya guidance gitu ya, punya apa ya, pegangan gitu ya untuk melakukan sesuatu. Ada yang ingin dipertanyakan? Semoga bisa mudah dipahami ya. Kalau ngomongnya kecepatan ya disampaikan. Semoga nggak kecepatan. Oke, kalau nggak ada, mungkin bisa sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan hari Kamis ya. Kamis jam 3:30 ya, insya Allah. Semoga nggak ini lagi, lupa. Kita presensi dulu ya. Kita panggil satu-satu ya, saya belum hafal. Ini yang mata kuliah Ombi udah selesai ya, yang praktisi. Kuliah praktisi. Sambung. Oke. Jadi nggak ada lagi ya. Oke. Farhan. Nggak ada. Naufal. Hadir. Oke. Irfan. Hili. Hili Ini hadir, ada. Bu. Hadir, Oke. Bu. Oke. Danda. Hadir, Ibu. Oke. Bangkit. Nggak ada. Haryo. Bangkit Hadir, hadir, Bu. Bu. Hah? Bangkit hadir, Bu. Oh, Bangkit hadir. Haryo ada. Wilya. Hadir, Bu. Oke. Revaldo. Hadir, Bu. Oke. Hasbi. Hadir, Bu. Oke. Yoga ada. Aku lihat tadi. Prayuda. Hadir, Ibu. Oke. Aldiansa. Hadir, Ibu. Oke. Iqbal. Hadir, Bu. Febri. Hadir, Bu. Rila. Hadir, Bu. Habib. Hadir, Bu. Anggita. Hadir, Bu. Dita. Hadir, Bu. Rokiati. Hadir, Bu. Gian. Hadir, Bu. Oke. Mahdiani. Hadir, Bu. Raisman. Hadir, Bu. Farid. Hadir, Bu. Farid tadi. Intan. Hadir, Bu. Alia. Rizky. Ada apa ya? Siapa yang plong gitu siapa? Kita dulu. Oh, Rizky ada ya? Oke, terima kasih. Mana teh tadi? Rizky ada ya? Kalau Alia nggak ada ya? Oke, Sita. Hadir, Ibu. Oke, Hayati. Hadir, Bu. Oke, Arif. Hadir, Bu. Oke, Adinda. Oke, Hadir, Angga. Ibu. Oh, hadir. Oke, Angga.
Hadir, Bu. Oke, Evin, Hadir, Bu. Rosita, Hadir, Bu. Mario, Hadir, Bu. Faisal, Hadir, Bu. Firzan, Muhammad Firzan. Udah nggak? Faid, Hadir, Bu. Ilham, Rosidiansah, Hadir, Bu. Wanda, Hadir, Ibu. Nadim, Hadir, Bu. Egi, Hadir, Bu. Hadir. Ihsan, Hadir, Bu. Miftah, Hadir, Bu. Faiz, Hadir, Ibu. Maulia, Hadir, Ibu. Dimas, Hadir, Bu. Pisang, Hadir, Bu. Agil, Hadir, Ibu. Hidayat, Andi, Hadir, Bu. Hamidah, Hadir, Bu. Bayu, Riandra, Hadir, Bu. Stania. Hadir, Ibu. Oke, ada yang belum di ini enggak? Ada yang Bu, belum saya di Bu. Mohon maaf siapa? tadi ke kamar mandi Bu, Irfan. Oke, Irfan NIM-nya berapa, Van? 2100192127 Bu. Belakangnya aja 127. 19127. Oh, ini. Oke, terus ada lagi yang di chat tuh siapa nih? Oh, ini yang Omega pertama. Oke. Ada lagi Ilham. Ilham teh nomor berapa, Ham? Ilham berapa ya ininya ya? Itu belakangnya 267 Putri katanya. 26. Ini ya, Ilham Trama. Oke. Udah, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Baik, mungkin sampai di sini pertemuannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, kita ketemu minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ditutup ya.